channel bersama Niki dan Kisah. Nah, di video kali ini kita mau sharing tentang saham. Masih ingat gak sih dari dulu kita kalau pengen sesuatu pasti diajarin untuk nabung dulu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau teman-teman udah pernah nonton video aku yang judulnya How I Save My Child's Money, di situ aku ngejabarin ternyata metode menabung secara konvensional itu malah membuat kita semakin miskin. Jadi strategi menabung malah membuat kita susah di masa yang akan datang. Uang kertas yang kita gunakan akan semakin melemah atau yang disebut dengan inflasi, yaitu mengalami penurunan nilai. Kita tidak mampu mendapatkan barang yang sama karena diakibatkan penurunan nilai dari uang tersebut. Jadi pertanyaannya, apakah uang yang kita tabung atau kita simpan dapat mendapatkan barang yang kita inginkan lebih cepat daripada penurunan nilainya? Dan bagaimana agar uang kita berlari lebih cepat daripada penurunan? Salah satu cara yang bisa kita jadikan solusi agar uang kita berlari lebih cepat daripada penurunannya adalah dengan melakukan investasi. Nah, teman-teman tahu nggak kalau ada banyak banget perusahaan-perusahaan di Indonesia yang bisa kita tanamkan modalnya. Tempat dari perusahaan-perusahaan tersebut meminta modal dinamakan dengan pasar modal. Secara prinsip, pasar modal itu sama dengan pasar-pasar pada umumnya, yaitu di mana ada barang yang dijual, ada penjual, dan juga ada pembeli. Bedanya, barang yang diperjualbelikan di pasar modal adalah barang investasi. Nah, hampir setiap hari kita menggunakan barang-barang dan jasa dari perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Misalnya kita mau mandi, pakai sabun apa, odolnya apa, kita makan dan minum apa, terus transportasi yang kita gunakan, jalan yang kita lewati, HP yang kita pakai, televisi yang kita tonton, semua perusahaan-perusahaan tersebut mayoritas ada di pasar modal. Nah, teman-teman tahu nggak kalau teman-teman bisa menjadi pemilik dari perusahaan-perusahaan itu dengan cara menanamkan modal di perusahaan tersebut. Nah, salah satu barang investasi yang diperjualbelikan di pasar modal adalah saham. Ya, saham itu apa? Saham itu adalah bukti surat kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya ketika kita membeli saham suatu perusahaan tersebut, maka otomatis kita membeli perusahaan tersebut. Hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Jadi sederhananya sih seperti menanamkan modal. Ini deh contoh sederhananya. Upin memiliki sebuah perusahaan dengan modal 10 juta. Lalu Upin mau mengembangkan usahanya ini. Maka dia mengajak Ipin untuk ikut bermitra menanamkan modal di perusahaannya. Nah, ketika usaha mereka sudah semakin besar, maka Upin dan Ipin mengajak warga kampung Durian Runtuh untuk bermitra bersama-sama menanamkan modal di perusahaan mereka melalui pasar modal. Ketika suatu perusahaan sudah melantai di bursa atau sudah terdaftar di pasar modal, maka perusahaan itu sudah dinamakan IPO, Initial Public Offering. Jadi perusahaan tersebut ketika sudah IPO maka akan diberikan gelar TBK di belakang nama perusahaannya atau kepanjangan dari terbuka. Contohnya PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk, dan di pasar modal itu disingkat menjadi INTP karena nama-nama perusahaan di pasar modal itu biasanya disingkat dengan 4 huruf untuk memudahkan para investor. Kenapa perusahaan yang sudah IPO diberikan gelar TBK atau terbuka? Karena dengan IPO-nya perusahaan berarti perusahaan sudah terbuka dan transparan terhadap semua investor ataupun masyarakat Indonesia. Semuanya bisa menyaksikan kegiatan atau laporan-laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Jadi para investor ataupun calon investor bisa menganalisis perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak. Dapat dipelajari dari laporan keuangan dan laporan tahunan dari perusahaan yang sudah IPO tadi, seperti untung ruginya, cash flow-nya, hutang-hutang dari perusahaan tersebut, terus kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut, dividen-dividen yang akan dibagikan. Oh ya, keuntungan seorang investor dalam
menanamkan modalnya di saham, mereka akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama itu adalah capital gain. Ini yang paling ditargetkan oleh para investor. Capital gain itu adalah kenaikan harga perusahaan. Jadi misalnya kita beli 500, jual 1.500. Gampangnya sih seperti itu ya. Jadi para investor itu punya target capital gain berapa dan dalam waktu yang berapa lama. Tentunya dalam memilih perusahaan yang akan dia tanamkan modalnya, para investor harus melakukan analisis terlebih dahulu. Ada yang namanya analisis fundamental, ada yang namanya analisis teknikal, value investing, dan lain sebagainya. Kemudian keuntungan kedua yang bisa didapatkan dari investor adalah dividen. Dividen itu adalah bagi hasil keuntungan dari perusahaan. Bisa dibagikan setahun sekali maupun setahun, ada juga yang setahun 2 kali. Ada juga perusahaan untung yang tidak membagikan dividen karena keuntungannya dipakai untuk ekspansi atau perluasan perusahaan tersebut. Gak masalah kalau memang perusahaannya berfundamental bagus atau prospek kedepannya itu bagus kayak gitu. Berapa besaran dividen yang dibagikan perusahaan tergantung dari perusahaannya masing-masing. Jadi nanti ada yang dinamakan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi siapapun pemegang saham di perusahaan tersebut boleh datang ke rapat tersebut untuk menentukan salah satunya, yaitu besaran dividen berapa yang akan dibagikan. Nanti hasilnya akan di-emailkan ke kita dan juga ada di laporan perusahaan tersebut. Jadi semuanya itu benar-benar bisa dipelajari. Teman-teman sering dengar nggak sih komentar orang-orang yang misalnya kayak gini nih, nanya, gimana sih caranya main saham, ajarin dong. Pertama sekali yang mau aku lurusin di sini, jangan gunakan kata main saham, karena saham itu bukan mainan, saham itu bukan spekulasi, bukan tebak-tebakan, bukan gambling, dan bukan juga riba. Mindset is everything. Kalau kita ngomong main saham, ya nanti kalau dapat hasilnya main-main, nggak boleh protes dong, kan katanya cuma main. Makanya ganti bahasanya jadi invest saham atau nabung saham, diseriusin, dianalisis benar-benar. Karena semuanya itu ada ilmunya, bukan main-main dan bukan tebak-tebakan atau spekulasi. Beberapa orang yang nggak ngerti apa itu saham dan pasar modal mengatakan kalau saham itu gambling, saham itu nggak jelas, riba dan sebagainya. Oke, di sini saya akan jelaskan kenapa dia disebut akadnya nggak jelas, padahal di sini tuh udah jelas banget. Setiap kita ingin membeli suatu saham di perusahaan, nggak jelasnya di mana? Kan ada yang namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Di situ semuanya dijelaskan. Kemudian setiap kali kita melakukan transaksi jual beli saham, itu ada yang namanya email settlement yang akan dikirimkan ke email kita, kayak bukti transaksi jual beli kita di sana. Jadi akadnya benar-benar jelas dan produknya benar-benar ada. Kalau ada yang bilang barangnya nggak nampak, nggak jelas, jelas-jelas saham itu padahal jelas-jelas saham itu adalah surat bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi itu semua nanti ada dikirim di settlement email kita. Kalau dulu memang ada bentuk fisiknya, sertifikatnya, tapi sekarang semuanya udah beralih ke media elektronik. Tapi benar-benar ada dan jelas. Jadi yang ngatain barang yang gak nampak, kok bisa sih? Kan jelas-jelas ada. Kok gak bisa sih? Kok bedanya jelas ada? Dalam Islam, konsep menanamkan modal atau saham ini boleh dilakukan asalkan perusahaannya itu jelas ada, dan ini saham ini adalah perusahaan yang memang benar-benar ada, jelas ada, bahkan produknya kita pakai di kehidupan kita sehari-hari. Kayak Indofood, Unilever, dan sebagainya, masih banyak banget kan. Dari produk yang halal, bukan dari industri atau usaha yang haram dan yang merusak moral. Perusahaan industri ribawi seperti perbankan, asuransi, terus perusahaan rokok dan miras dan sebagainya itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi kita kalau mau nanam saham ya di perusahaan-perusahaan yang memang sudah diperbolehkan. Kemudian dalam Islam modal itu tidak boleh dijamin. Jadi untung rugi itu harus ditanggung bersama. Nah, begitu juga saham di pasar modal. Untung rugi itu kita
tanggung bersama-sama. Kalau misalnya kita untung, kita akan mendapatkan capital gain, dan kalau kita rugi ya kita akan mendapatkan capital loss. Seperti itu resikonya. Tapi resiko ini bisa diminimalisir dengan menganalisis perusahaan yang akan kita beli terlebih dahulu. Penjelasan tentang saham dalam Islam atau saham syariah, insya Allah nanti akan aku bahas di video-video berikutnya. Makanya kalian jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku ya, karena insya Allah aku akan berbagi banyak hal tentang investasi saham ini. Terus kalau ada yang ngatain judi, gharar, riba, oke, aku akan bahas judi. Yang ngatain judi itu, judinya di sebelah mana ya? Kan gak ada yang dimenangkan dan gak ada yang dikalahkan. Kalau katanya bisnis perusahaan aja yang mau untung, bukannya sedari awal ini emang bisnis. Jadi kalau ada bisnis yang sama-sama menguntungkan, apalagi menguntungkan bangsa kita, why not? Gharar atau abu-abunya di sebelah mana ya? Karena sebelum melakukan jual beli saham, harusnya investor itu sudah melakukan analisis terlebih dahulu. Jadi dia tahu apa yang akan dia lakukan, dan dia akan punya gambaran kira-kira prospek dari perusahaan yang akan dibelinya itu seperti apa. Next, insya Allah aku akan juga bikin video tentang analisis fundamental dan teknikal ini, insya Allah. Yang mengatakan ribanya di sebelah mana? Karena menanamkan modal konsep saham ini emang diperbolehkan dalam Islam, asalkan perusahaannya tersebut bukan perusahaan ribawi. Seperti yang udah aku jelasin tadi sebelumnya. Nah, kalau teman-teman pengen mendapatkan financial freedom, pengen memajukan perekonomian bangsa kita, yuk mulai dari sekarang nabung saham. Karena teman terbaik dari investasi itu adalah umur. Semakin siapa yang lebih dulu melakukannya, maka dia akan semakin diuntungkan. Yang perlu teman-teman ketahui tentang struktur pasar modal, yang pertama ada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 sebagai landasannya. Lalu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai pengawas atau polisinya, dan Bursa Efek Indonesia sebagai pasar atau mallnya. Sementara perusahaan-perusahaan sekuritas itu yang akan menghubungkan para investor dengan lantai bursa. Jadi diibaratkan sebagai toko-toko di dalam mallnya. Kemudian ada KPEI sebagai penjamin pemindahan hak dan kewajibannya, dan juga Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI sebagai gudang penyimpanan barangnya. Jadi setiap transaksi apapun yang kita lakukan itu tercatat di KSEI. Selain itu, semua perusahaan-perusahaan dan beserta laporan keuangan perusahaan tersebut juga tercatat di KSEI. Jadi saat kita berinvestasi saham di pasar modal, kita udah bisa berinvestasi dengan hati yang tenang karena ini udah ada naungan hukumnya yang melindungi produk investasi kita. Asalkan kita berinvestasi pada perusahaan yang benar-benar baik secara fundamental. Makanya sangat diperlukan ilmu dalam berinvestasi apapun. Invest your time and knowledge first before invest your money. Jadi investasi ilmu itu yang paling penting supaya kita nggak gampang tertipu investasi bodong. Karena nggak ada yang namanya investasi itu menghasilkan return yang besar dalam waktu sesingkat-singkatnya tanpa ilmu, itu nonsen banget. Segala investasi itu butuh ilmu dan juga butuh kesabaran. Karena literasi investasi saham domestik atau lokal itu masih sekitar 1% dari total penduduk Indonesia. Sedikit banget yang benar-benar paham tentang investasi saham di pasar modal ini, sayang banget. Padahal kalau kita lihat biografi orang-orang terkaya di dunia itu rata-rata mereka semua adalah seorang investor. Mereka semua rata-rata memiliki saham yang diperjualbelikan di pasar modalnya di negaranya masing-masing. Jadi saat aset kita dikuasain asing, kita nggak cuma bisa keluar-keluar dan teriak aset kita dikuasai asing, gimana sih pemerintah ini? Kenapa nggak kita beli aja sih perusahaan tersebut? Bukannya perusahaannya udah bisa kita beli sendiri ya di perusahaan sekuritas yang kita miliki. Yuk kita sama-sama nabung saham. Yuk kita sama-sama melek investasi agar kita para investor domestik, warga negara Indonesia bisa menguasai aset-aset kita sendiri, karena kaya itu adalah hak segala bangsa.
sekian aja video kita tentang investasi saham untuk pemula kali ini. Semoga next aku bisa membahas tentang yang lebih dalam lagi, baik itu tentang analisis maupun buku-buku yang bisa direkomendasikan untuk para investor, khususnya pemula. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel aku kalau informasi ini bermanfaat. Makasih udah nonton video kita. Bye. Assalamualaikum. Mau kita kebay. Ayo bahasa kebay.